Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Azahra dengan nomor BP 2010423016 dari kelas Biologi B kelompok 4. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai praktikum mandiri struktur perkembangan hewan dengan hewan mamalia dengan objek atau spesies yang saya pilih yaitu Mus musculus. Baiklah, di praktikum mandiri struktur perkembangan hewan, saya akan membahas beberapa sistem dan juga struktur dari Mus musculus. Sistem pertama yang akan kita bahas adalah sistem integumen. Pada mamalia sering kita temui dan kita jumpai, bahkan sering kita amati bahwasannya pada tubuhnya ditutupi oleh rambut halus, dan pada bagian tubuhnya bisa kita lihat terdapat tiga bagian dalam tubuhnya. Yang pertama ada bagian caput, lalu bagian trunkus, dan terakhir bagian cauda. Ada beberapa organ luar dan sistem integumen yang bisa kita lihat atau kita amati. Seperti pada gambar, terdapat auriculae atau telinga, nares atau lubang hidung, dan juga bisa kita amati bahwasanya bentuk hidung dari Mus musculus adalah kerucut terpotong. Lalu terdapat juga ada fibrase atau yang sering kita sebut dengan kumis. Selanjutnya bisa kita amati bahwasanya bentuk badan dari Mus musculus ini adalah silindris membesar ke belakang dengan warna rambut yang putih dan mata yang berwarna merah. Selanjutnya bisa kita amati pada cavum oris yaitu mulut, terdapat beberapa gigi. Salah satu giginya adalah gigi seri yang sering kita sebut dengan dentis incisivus. Lalu terdapat lidah dan juga ada kelenjar ludah. Selanjutnya pada Mus musculus terdapat ada yang namanya papilla mamae seperti yang kita lihat pada gambar atau yang sering disebut dengan puting susu. Papilla mamae ini terdapat di sepasang di sebelah kiri dan kanan dari daerah medial inguinal. Papilla mamae ini merupakan tonjolan di mana bermuaranya gendula mamae. Lalu selanjutnya ada anus, dan yang berikutnya kita lihat ada ekor, yang mana ekor pada mencit ini berfungsi untuk keseimbangan dan juga sebagai alat komunikasi dengan mencit lainnya. Selain itu, ekor juga berfungsi untuk mengontrol atau menyesuaikan tubuh terhadap suhu yang ditempati oleh mencit tersebut. Setelah kita melakukan pengamatan sistem integumen, maka kita akan lanjut ke sistem-sistem berikutnya. Nah, sebelum itu, maka kita akan terlebih dahulu untuk membedah mencit tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Mus musculus adalah anggota dari Muridae yang berukuran kecil dan sangat sering kita temui di rumah-rumah. Mus musculus ini merupakan mamalia terbanyak kedua di dunia setelah manusia. Mus musculus ini sangat banyak dikarenakan Mus musculus ini sangat mudah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan fungsi sistem integumen, yang mana sistem integumen tersendiri berfungsi untuk melindungi dan memberikan informasi kepada hewan terhadap lingkungannya sehingga mencit tersebut dapat adaptif. Akan kita bahas mengenai sistem muskularis. Sistem muskularis sering kita sebut dengan sistem otot, yang mana sistem otot ini sangat berperan penting dalam proses pergerakan dengan berkoordinasi dengan sistem rangka. Yang pertama, kita lihat terdapat otot yang berada di kanan dan kiri rahang yang sering disebut dengan otot musculus masseter. Lalu kita lihat pada gambar terdapat otot yang terletak pada kanan dan kiri leher yang disebut dengan otot musculus sternosapalica. Kemudian terdapat juga otot yang melekat pada sternum dan humerus yang sering atau dikenal dengan otot pectoralis major dan pectoralis minor. Lalu pada bagian bawahnya ada otot serratus anterior, yang mana otot serratus anterior ini terdapat otot besar dan juga tipis dan berada pada bidang lateral dari dada.
Kemudian ada otot rectus abdominis, yaitu sepasang otot yang melintang secara vertikal yang menghubungkan antara sternum dan velin khusus pada setiap anteriornya, dan pada setiap dinding anterior pada perut dipisahkan oleh garis tengah. Kita lihat pada di bawah rektum dan abdomine ini terdapat linea alba yang merupakan garis tengah dari jaringan ikat. Linea alba ini juga disebut dengan garis putih. Kemudian juga terdapat otot eksternal obligu yang terletak di dinding bagian samping, dan juga terdapat otot internal obligu yang terletak di bawah rectus abdominis. Bisa kita lihat pada gambar, ada otot triceps brachii atau otot besar yang bercampur dengan tiga karena berlogo pada tiga tempat yang berbeda. Nah, otot ini terletak di sepanjang lengan bagian atas. Lalu kemudian ada otot latissimus dorsi, yang mana otot latissimus dorsi ini itu adalah otot punggung yang besar dan terletak di belakang lengan. Kemudian selanjutnya ada otot acromiorelopesius, yaitu otot yang terletak pada tengkuk hewan. Kemudian yang terakhir bisa kita lihat pada gambar, terdapat otot biceps brachii, yang mana otot biceps brachii ini itu bercampur dengan dua organ yang terletak di sepanjang lengan atas. Selanjutnya, sistem yang akan kita bahas adalah sistem respirasi. Sistem respirasi, sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya sistem respirasi berfungsi untuk pertukaran gas pada hewan untuk menghasilkan energi. Organ dari sistem respirasi yang pertama meliputi nares, yang sering kita kenal dengan hidung. Di dalam nares terdapat silia yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk. Seperti yang kita ketahui, laring memiliki epiloktes yang berfungsi untuk mencegah lewatnya makanan ke dalam laring, dan rantus respiratorius bagian bawah. Selanjutnya, kita lihat pada gambar, di bagian bawah laring terdapat trakea. Pada bagian posterior membentuk dua cabang dari bronkus primer, kemudian akan memasuki pulmo, trakea, dan bronkus juga memiliki anulus brachialis atau yang sering kita kenal dengan cincin kartilago, yang mana cincin kartilago ini tertanam di dinding saluran tersebut. Di dalam pulmo, bronkus dibagi menjadi cabang sekunder yang sering kita sebut dengan bronchiolus. Selanjutnya, organ dari sistem respirasi adalah pulmo. Pulmo atau paru-paru sering kita temui atau terletak di rongga dada bagian atas. Pulmo memiliki satu lobus yang disebut dengan pulmosinester dan 4 lobus, yaitu lobus kromanal, lobus medial, lobus caudal, lobus accessoris yang kita jumpai pada pulmo dexter. Pulmo memiliki selaput pelindung yang disebut dengan pleura, dan di dalam pulmo tersebut setelah bronchiolus terdapat alveolus, yang mana sudah kita ketahui bahwasanya fungsi alveolus adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sistem yang akan kita bahas selanjutnya adalah sistem digestifum, atau yang sering kita kenal dengan sistem pencernaan. Seperti pada gambar, sistem digestifum ini terbagi atas dua, yaitu tractus digestivus dan glandula digestoria. Pada gambar bisa kita lihat pada bagian sistem digestivus yang pertama terdapat mulut atau dikenal dengan cavum oris. Pada mulut ini terdapat dua bagian, yaitu vestibula, yaitu ruang di antara gigi, bibir, dan pipi. Dalam vestibula ini terdapat lidah dan gigi seri atas atau incisivus yang berfungsi untuk memotong makanan. Lalu juga terdapat caninus atau taring yang berfungsi untuk mengoyak makanan. Juga terdapat premolar atau yang kita kenal dengan gigi geraham yang berfungsi untuk menghaluskan makanan.
Pada bagian dalamnya juga terdapat tulang maxillaris palatum dan mandibularis serta faring. Pada sistem digestivum, organ yang akan kita bahas selanjutnya adalah esofagus. Esofagus, seperti yang kita ketahui, di dalam esofagus terdapat gerak peristaltik yang berfungsi untuk mendorong makanan menuju lambung. Organ berikutnya adalah ventriculus. Bisa kita lihat pada gambar, ventriculus sering dikenal dengan lambung, yang mana ventriculus itu sendiri terletak di bawah diafragma, menghasilkan enzim pepsinipase, dan ventriculus ini berfungsi menerima menghancurkan makanan oleh gerak peristaltik dan asam lambung. Berikutnya kita lanjut pada organ intestinum tenum, atau yang kita kenal dengan usus halus. Bisa kita lihat pada gambar, intestinum tenum ini terdiri atas duodenum atau usus 12 jari. Usus penyerapan pada usus halus biasanya makanan dibantu lidah, dibantu juga dengan enzim maltase, sukrase, dan laktase. Lalu selanjutnya kita beranjak ke organ berikutnya, yaitu organ hepar. Bisa kita lihat pada gambar. Organ hepar ini atau organ hati berfungsi untuk mengubah zat yang diabsorpsi oleh usus halus dan disimpan dalam tubuh. Selanjutnya ada usus besar atau yang disebut dengan intestinum crassum, disebut juga dengan kata kolon dan juga disebut juga dengan kata usus besar. Nah, kolon ini sendiri terdiri atas kolon ascendens, kolon contranscendens, dan kolon descendens. Nah, kolon ini berfungsi untuk menyerap air, zat gizi, dan vitamin K dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, terdapat rectum. Bisa kita lihat pada gambar, rectum terdapat di dekat anus, yang mana fungsi rectum itu sendiri sebagai penyimpanan feses sementara. Kemudian juga terdapat anus yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses. Lalu, pada sistem digestivum ini juga terdapat limfa, atau pada organ yang kita lihat berwarna merah tua, yang mana limfa ini menempel pada lambung yang berfungsi untuk menyaring sel darah merah dan menjaga imunitas tubuh. Lalu ada pankreas. Nah, pankreas ini merupakan membran tipis yang terdapat di loop dari duodenum yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin, glukagen polipeptida, dan enzim amilase. Selanjutnya, sistem yang akan kita bahas adalah sistem sirkulasi, yang mana telah kita ketahui bahwasannya sistem sirkulasi merupakan sistem yang memfasilitasi pertukaran zat-zat yang dibutuhkan tubuh dan sisa metabolisme. Pada gambar bisa kita lihat peredaran darah, arteri, dan vena pada mencit. Kemudian, pada sistem sirkulasi terdapat organ yang sering kita sebut dengan cor atau jantung, yang mana jantung itu sendiri memiliki ruang 4 dengan 4 setup yang udah sempurna, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Lalu juga terdapat aorta abdominalis. Lalu berikutnya ada arteri sublaria sinister yang terdiri dari arteri aksilaris kiri yang bisa kita lihat pada gambar, berfungsi untuk mensuplai darah ke bahu dan lengan kiri. Kemudian kita lihat di bawahnya terdapat arteri left mammary yang berfungsi untuk mensuplai darah ke tubuh bagian bawah kiri. Kemudian ada vena jaguaris eksternal, bisa kita lihat pada gambar. Vena jaguaris eksternal ini merupakan cabang dari vena subclavia. Ada vena iliaca dan fembralis yang berfungsi untuk mengalirkan atau untuk membawa darah dari kaki. Sistem yang akan kita bahas berikutnya adalah sistem saraf. Sistem saraf berfungsi sebagai pengendali utama pada tubuh. Sistem saraf berpusat di otak yang dilindungi oleh selaput meninges
serta tulang kranial. Pada sistem saraf terdapat organ. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar yang terdiri dari lobus frontalis yang berfungsi untuk mengontrol emosi. Lalu ada lobus parietalis yang berfungsi untuk mengontrol rasa, suhu, dan indera. Lalu ada lobus temporalis yang berfungsi untuk mengontrol pendengaran. Kemudian ada lobus occipitalis yang berfungsi untuk mengontrol ingatan. Kemudian ada hemisfer, yang mana hemisfer ini berfungsi untuk mengontrol gerak. Kemudian terdapat cerebellum, yang mana pada cerebellum ini akan berfungsi untuk mengontrol gerak, mengontrol ingatan, dan menjaga keseimbangan serta menjaga motorik. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang, yang mana pada sumsum tulang belakang ini merupakan transmisi pemasukan rangsangan antara perifer dan otak. Sumsum tulang belakang juga berfungsi sebagai mengontrol gerakan refleks, seperti gerakan refleks pada mata. Sistem yang akan kita bahas selanjutnya adalah sistem tulang. Sistem tulang pada aksial atau skeletal aksial terdiri dari tengkorak dan tulang belakang. Bisa kita lihat pada gambar terdapat tulang rusuk yang terdiri dari rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Kemudian kita lihat ada tulang dada yang terdiri dari manubrium sterni, corpus sterni, atau badan sternum. Selanjutnya bisa kita lihat pada tulang dari ekor musculus ditamakan dengan vertebra caudalis. Kemudian tulang yang berada dekat selangkangan dari musculus ini disebut dengan ischium. Kemudian ada pubis, yaitu tulang yang dekat dengan paha. Kemudian ada tulang punggung yang sering disebut dengan ilium. Ada tulang pectoral atau ada tulang gelang pectoral, lalu ada extremities yaitu humerus, ulna, dan carpal. Lalu juga ada clavicula atau yang sering disebut dengan tulang selangka, kemudian ada tulang belikat. Kemudian selanjutnya ada sistem ekskresi, yang mana sistem ekskresi adalah suatu proses pembuangan zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pada mus musculus atau pada mamalia, proses ekskresinya adalah pembuangan mengeluarkan urea atau yang sering disebut dengan ureotelit. Sekian penyampaian materi dari hasil praktikum mandiri saya mengenai mus musculus. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih banyak kepada teman-teman, kakak-kakak, dan abang-abang yang telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.